Coba Iyut pilih orang lain untuk jawab. Oke. Kita mau minta patung kuda. Oke. Dari Parung Kuda, Opa atau Oma? Apa itu yang ditekankan tentang waktunya itu sudah tiba, dibilang? Oke, ya, Yud, sorry. Baru masuk di luar tadi. Ke yang lain dulu boleh, Yud, sorry. Oke, Yud pilih yang lain. Oke, kalau gitu mau minta Anti Sasha, Anti Natasha, atau siapapun di balik akun itu lah. Oh ya, dari Kak Sasha dan atau siapa aja? Dinda, Manda. Halo Gedi, Hai Kak. sahabat. Sahabat Kak Sasha. Apakah ini terkait dengan yang ada di RH Juli itu ya Gedi ya? Oh, ini masih di GC 594.2. Masih di GC 594.2 ya? Oh, Iya. Kalau sambil Kak Sasha mencari, kalau ada yang sudah tahu boleh angkat tangannya. iya boleh, sebentar ya. Oke. Jadi masih ingat nggak, kan kita kan harus belajar kan tentang apa itu mark of the beast dan bagaimana caranya untuk tidak menerimanya. Tetapi apakah orang-orang suka belajar tentang nubuatan yang tentang apa itu mark of the beast dan bagaimana cara menerimanya? Apakah banyak orang suka nggak belajar itu? Enggak. Nggak suka. Mereka malah memalingkan telinga mereka dari kebenaran ini dan malah dengar dongeng-dongeng. Bagaimana? Iya, Dan betul. ini Rasul Paulus bilang ini ada di akhir zaman. Dan mereka nggak kuat untuk dengar doktrin yang benar itu, mereka nggak kuat untuk mendengarnya itu. Karena nggak sesuai dengan keinginan daging mereka. Jadi jangan heran kalau pekabaran akhir zaman ini banyak yang akan tolak. Karena pekabaran akhir zaman itu selalu bertentangan dengan keinginan daging orang banyak. Karena pekabaran akhir zaman yang benar akan selalu mengingatkan bahwa daging itu musuh kita. Dan banyak orang di akhir zaman, dan di sini dibilang waktu itu sudah tiba. Banyak orang yang akan declare kebenaran yang dibuktikan Alkitab Roh Nubuat itu salah, karena itu hanya menyinggung daging mereka. Bukan karena itu salahnya, tapi karena kebenaran yang benar itu menyinggung daging mereka. Mereka malah mencari kebenaran yang sesuai dengan keinginan daging mereka. Apakah orang-orang yang seperti itu kita bisa golongkan sebagai understand? Bagaimana? Nah, dan dibilang orang yang mau cari kebenaran yang hanya sejajar dengan mereka punya keinginan daging, setan yang akan menyediakan tipuan ini semua. Bagaimana? Setuju. Itu dia. Jadi di pertentangan di akhir zaman ini kita akan lihat bahwa ada yang belajar diligent dengan reasoning power, ya, bukan hanya terima buta-buta saja tapi pakai reason, semuanya dibuktikan diligent, bagaimana untuk tidak terima dan mark of the beast dan apa itu, dan ada yang tolak. Ini Dedi Randy sudah ada ya teman-teman, kita kembalikan kepada Dedi Randy. Okay, Thank you Dad dan semua. Sorry, ada sesuatu yang harus di take care. Oke, jadi kita akan mulai. Selamat sahabat untuk saudara-saudara di Indonesia. Kita di sini masih belum buka sahabat ya, jadi sedikit lagi.
Oke, kita akan mulai. Kita berdoa dulu. Kita berdoa. Kita minta Alwin, tolong berdoa Alwin. Thank you. Oke, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas hari Sabat yang Tuhan berikan. Jadi pengingat tanda kuasa penciptaan Tuhan. Walaupun kami tidak hadir di penciptaan kami Tuhan, tapi melalui iman, kami mengerti bahwa kuasa itu sanggup membuat kami sempurna saat Adam keluar dari tangan-Mu. Kami berkumpul di sini untuk menjadi gereja-Mu Bapa, untuk menjadi satu dengan Engkau, agar pada saatnya kami menjadi terang dunia dan semua orang yang sudah selama ini jujur akan berkumpul dengan gereja Tuhan, dan orang-orang yang pernah belajar kebenaran namun akhirnya tenggelam ke dalam dunia sudah tidak lagi. Bukan urusan kami lagi karena mereka sudah menolak bukti-bukti kebenaran yang sudah Tuhan tuntun selama ini. Sekarang saatnya kami perlu memikirkan apakah meterai Tuhan ada dalam dahi kami, agar setiap noda yang kami kenal dalam diri kami mau bersihkan Tuhan. Selama anak-Mu bekerja dalam Firman Suci, berkat yang Randy yang selalu Engkau pakai untuk menjadi gembala yang kelihatan untuk saat ini, lambang dari Bapa dan Tuhan Yesus yang tidak kami bisa lihat sekarang, tapi kami percaya dengan kami mengikuti semua tuntunan gembala-Mu ini, kami bisa bertemu dengan gembala kami yang asli, Tuhan Yesus. Terpuji nama Bapa atas kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you. Oke. Oke, kita akan mulai pelajaran kita. Oke. Dan pelajaran kita ini cukup panjang, oke? Cukup panjang. Dan akan dibuat video nanti, dan waktu dibuat di video di upload ya ke beberapa sosial media, kalian bisa nonton lagi. Tapi akan dibagi 3 bagian lah, akan diedit lalu dibagi 3 bagian supaya kalian nggak perlu nonton panjang-panjang ya. Tapi kita akan jalan satu kali rekam pelajarannya, lalu nanti dibagi 3 bagian pelajaran supaya kalian bisa kunjungi kembali, mempelajarinya lagi pada waktu kalian masing-masing, oke? Dan ini sangat penting, tentu saja. Kalau nggak penting nggak akan kita pelajari kan. Semua yang kita pelajari sangat penting. Tapi mau ditekankan bahwa ini penting. Okay. Sangat penting. Okay. Jadi oleh sebab itu mari kita mulai. Dan judul daripada pelajaran kita hari ini adalah From Glory to Glory. Dari kemuliaan ke kemuliaan ya. From Glory to Glory. Itu judulnya. Oke. Bentar ya. Yeah, go ahead. Okay. Kita akan mute. Oke, ini dia punya judul ya. From Glory to Glory. Okay. From Glory to Glory. Oke, ini adalah judulnya From Glory to Glory. Tapi sebelum kita mulai From Glory to Glory, saya mau kasih tunjuk sesuatu dulu. Dan sesuatu inilah konsep ya, konsep yang kalian perlu mengerti. Oke,
Mari kasih tunjuk. Udah, oke. Supaya kita bisa mengerti apa yang kita belajar, sebenarnya semua yang kita akan pelajari ini konsepnya bisa dilihat dalam slide yang akan kalian lihat ini, oke? Oke. Di sini di 1 Petrus 2 ayat 21 dikatakan Tuhan Yesus sudah menderita untuk kita, kan? Dan meninggalkan satu contoh agar kita perlu mengikuti jejak-jejaknya. Jadi Tuhan Yesus itu sudah kasih contoh, kasih pola keselamatan lah. Dan kalau saya mau selamat, saya harus mengikuti jejaknya atau saya harus hidup sesuai dengan polanya yang dia sudah tinggalkan untuk saya, oke? Oke. Lanjut berikut. Kutipan berikut, Tuhan Yesus adalah kita punya pola. Dia adalah kita punya contoh. Kalau saya nggak bisa mengikuti pola dia, saya nggak ada alasan. Jangan mengukur dirimu dengan orang lain, karena orang lain itu bukan contohnya. Orang lain itu bukan polanya. Tetapi ukurlah dirimu dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah polamu. Berjuanglah untuk mengikuti Tuhan Yesus sebagai pola kita dengan teliti, ya. Lalu dibilang, apakah saya mau sama-sama menderita dengan Kristus agar saya bisa mengambil bagian dalam kemuliaannya? Oke. Jadi pertama harus menderita dulu, berikut dapat kemuliaannya. Nah, tadi kita lihat kutipan sebelumnya, kan? Lihat sebelumnya, Tuhan Yesus menderita dulu. Dia menderita, ya. Dan penderitaan itu adalah kita punya example yang kita perlu teladani. Dan di sini katakan Tuhan Yesus menderita dan saya menderita, lalu saya menerima kemuliaannya. Oke? Nanti ini akan dijelaskan lebih jelas lagi. Oke, jadi kita lihat dia punya pattern. Oke, pertama, the life of Christ, ya, kehidupan Kristus. Ini kehidupan Kristus. Tuhan Yesus hidup. Dari lahir dia hidup, ya. Dia nggak langsung mati setelah lahir. Waktu lahir dia hidup. Artinya dia hidup dulu sebelum kayu salib. Dan waktu dia hidup, dia menurut sampai mati. Okay. Waktu Tuhan Yesus hidup, hidupnya penurutan sampai mati. Okay. Di sini penderitaannya. Di sini penderitaannya. Okay. Kayu salib bukan penderitaannya. Kehidupannya yang diserang setan melalui agen-agen setan itu adalah penderitaan. Okay. Penyangkalan diri semua itu. Okay. Di mana sebagai manusia, ada kelemahan-kelemahan manusia dan itu nggak bisa dilayani. Sementara dia lapar di padang belantara, dia lebih baik lapar daripada makan apa yang dianjurkan setan. Okay? Itu namanya suffer, penderitaan badani, jasmani. Dan inilah kayu salibnya, ya. Jadi Tuhan Yesus punya kehidupan, Tuhan hidup dulu, Tuhan Yesus hidup menurut dulu, baru dia mati. Okay? Baru dia mati. Okay? Tuhan Yesus hidup menurut dulu, baru mati. Tuhan Yesus menurut apa sebelum dia mati? Tuhan Yesus menurut hukum Bapanya. Tuhan Yesus menurut hukum Bapanya. Jadi polanya Tuhan Yesus hidup menurut dulu, menuruti hukum Bapanya, baru mati. Dan dikatakan bahwa Tuhan Yesus polanya dan kita harus meneladani polanya. Tapi polanya kita lihat di sini, ya. Nomor 1, disalibkan dulu. Saya harus mengakui dosa dulu. Saya harus menyangkal daging saya. Maksudnya saya punya daging itu harus mati. Artinya saya bertekad untuk tidak melayani dulu. Baru saya hidup tidak melayani dengan kuasa Kristus tentu saja. Artinya saya harus mengalami kematian dulu. Sama dengan baptisan, kan. Saya harus dibaptis dulu. Baru saya bisa menurut. Nggak bisa. Nggak pernah dibaptis. Ini baptis Roh Kudus, ya, bukan air. Walaupun air adalah lambang. Nggak bisa saya nggak ada kuasa Tuhan, yaitu born again, dibaptis dulu, lalu mau menurut. Artinya saya harus mati dulu terhadap diri, baru saya hidup. Dan yang hidup dalam saya adalah Kristus. Jadi ini dia punya pola. Hidup, mati, mati, hidup. Menurut sampai mati, mati diri, menurut. Menurut hukum. Terus mati dengan kematian saya di kayu salib, kematian dagingnya, saya menurut. Okay. Jadi kita lihat bahwa ini hijau ini ada. Hijau ini
penurutan kehidupan yang sempurna ini, hukum Bapa ada sebelum dan setelah kayu salib. Ada kehidupan, ada penurutan akan hukum Bapa sebelum kayu salib dan setelah kayu salib. Oke? Ini yang kita mau belajar hari ini, perbedaan sebelum kayu salib dan setelah kayu salib. Ya, setelah kayu salib. Yang saya mau bilang bahwa selalu ada, bahwa hukum nggak pernah bisa berubah, sebagaimana Bapa selalu ada, hukum nggak pernah nggak ada, ialah yang warna hijau. Warna hijau. Hukum Bapa selalu ada. Sebelum dan setelah kayu salib nggak pernah nggak ada. Nggak pernah nggak ada. Yang nggak ada adalah kematian di kayu salib setelah kayu salib. Kematian setelah kayu salib nggak ada lagi. Pembayaran, maksudnya kematian yang membayar kita punya pelanggaran itu ditiadakan di kayu salib, tapi hukumnya jalan terus. Oke. Dengan pengertian itu, mari kita lanjut. Apa ajaran kita? Oke, from glory to glory. Okay. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Waktu Tuhan, waktu Bapa menciptakan melalui anaknya, hari ke-6 selesai, dia bilang, semuanya very good. Okay. Semuanya sangatlah baik. Nah, kalau semuanya sangat baik, di Roma 7:12 dia bilang, hukum Bapa itu baik. Okay. Hukum Bapa itu baik. Okay. Hukum Bapa itu baik. Artinya, kalau semuanya very good, artinya semua itu very good sesuai dengan hukum Bapa. Karena hukum Bapa itu adalah patokan yang baik atau tidak. Dan kalau semua yang diciptakan itu very good, artinya nggak ada unsur pelanggaran hukum waktu bumi ini dan segala isinya diciptakan. Lalu Kejadian 2:16 dan 17 kita lihat bahwa Jehovah God commanded, ya, memerintahkan. Ini kata memerintahkan sama dengan di sini kan, memerintah, kan? Command, okay? Command. Di ini perintah Tuhan itu sama dengan hukum kan. Kalau melanggar, nggak tahu mati, nggak tahu. Upah dosa adalah maut. 1 Yohanes 3:4, dosa adalah pelanggaran hukum. Artinya ini hukum bilang dari semua pohon buahnya kamu boleh makan kecuali buah daripada pengetahuan baik dan jahat. Pohonnya kalau kamu makan kamu mati. Jadi sekarang yang very good ini sedang diuji. Apakah kamu bisa pertahankan very good-nya atau kamu gagal? Apakah kamu gagal kan? Ini sebelum dosa masuk ke dalam dunia ini kan. Dan kita tahu di ayat 6, Hawa makan dan suaminya makan. Artinya mereka nggak very good lagi kan. Karena mereka sudah melanggar hukum yang good. Mereka sudah melanggar hukum yang good. Oke. Lalu di sini Roma 3:23 dikatakan semua orang telah berdosa. Semua nggak good. Semua sudah kehilangan kemuliaan Bapa. Semua sudah kehilangan kemuliaan Bapa. Dan terang, ya, ada jubah kemuliaan. Kita tahu Adam dan Hawa sebelum mereka berdosa, mereka mengenakan jubah kemuliaan, yaitu terang, ya. Sehingga itulah jubah mereka, jubah kemuliaan. Dan itulah yang mereka gunakan sebagai jubah mereka. Dan waktu mereka berdosa, setelah mereka berdosa, terang kemuliaan Bapa itu hilang kan? Hilang karena terang itu nggak bisa menutupi dosa. Jadi nggak bisa orang yang berdosa lalu mengenakan jubah itu, karena jubah itu melambangkan kemuliaan Bapa, dan kemuliaan Bapa itu nggak bisa tutup-tutup dosa. Orangnya harus tidak ada dosa, baru dia mengenakan jubah kemuliaan. Sehingga di saat dia berdosa, jubahnya hilang, dan waktu hilang, itu karena dia sudah ada dosa dan tidak akan ditutup dengan kemuliaan Tuhan. Lalu Adam dan Hawa, mereka menggunakan daun ara untuk mau tutup mereka punya dosa kan. Kita tahu ini adalah, makanya mereka sembunyi karena mereka rasa malu. Kita tahu orang yang berdosa malu. Mereka nggak malu waktu tidak berdosa. Dosa itu membuat orang takut dan malu kan, dan sembunyi. Kalau kita baca ya. Dan di ayat 21 dikatakan di sini,
Bapa, Lord Jehovah God, membuat kulit daripada binatang dan menjubahi mereka. Artinya ada yang mati di situ. Artinya ada yang mati. Artinya di saat ada pelanggaran, ada yang mati karena upah dosa adalah maut. Tapi yang mati domba. Yang melambangkan Tuhan Yesus kan. Artinya ini jubah ini, waktu mereka mengenakan jubah kemuliaan, mereka hidup. Waktu mereka mengenakan jubah domba, mereka hidup. Mereka hidup. Ya, mereka nggak mati. Waktu mereka mengenakan jubah kemuliaan, mereka nggak mati. Waktu mereka mengenakan jubah domba, mereka nggak mati. Jangan lupa itu. Nggak mati. Tapi ada yang mati, tapi bukan mereka. Ada yang mati. Dan yang mati adalah domba. Artinya, mereka punya kematian digantikan dengan domba punya kematian, yang adalah lambang kematian Tuhan Yesus 4.000 tahun kemudian. Dan jubah ini melambangkan kehidupan. Dan kehidupan apa? Kemuliaan. Karena mereka hidup, mereka mengenakan jubah kemuliaan, tapi jubah kemuliaannya turun standar lah boleh dikatakan ya. Turun standar. Tapi masih kehidupan. Dan jubah kemuliaan ini sekarang dalam bentuk domba punya atau binatang punya kulit, dan binatang punya kulit ini artinya kamu hidup, kamu ditutup, kamu punya diri yang nggak ada dosa kan, nggak bisa ditutup dengan dosa, menutupi dosa. Kamu nggak ada dosa dulu, baru kamu ditutup dengan jubah kulit domba dengan catatan ada domba yang mati. Waktu mereka mengenakan jubah kemuliaan, nggak ada yang perlu mati. Dan mereka hidup. Waktu mereka mengenakan jubah domba, mereka hidup. Walaupun ada yang mati. Tapi jubah domba ini melambangkan kemuliaan. Karena yang hidup mulia. Yang hidup mulia. Dan jubah ini nggak bisa menutupi dosa. Artinya mereka mulia, jubah mulia. Bedanya sekarang mulia itu dengan catatan ada yang mati. Jadi kita lihat di sini ya. Kulit domba menggantikan terang kemuliaan Bapa. Hasil dari kematian domba yang menunjuk kepada kematian Kristus di kayu salib. Artinya, sebelum berdosa, jubah kemuliaan. Setelah berdosa, waktu ada yang mati domba, kulit domba. Rencananya kita kembali mengenakan jubah kemuliaan. Kan? Itu. Tapi ini semua glory. Jadi glory sebelum dosa, glory setelah dosa, glory nggak akan ada dosa lagi. Jadi semua ini glory. Okay? Semua ini glory. Okay? Kita lanjut. Di sini katakan kan 2 Korintus 3:18. Kita semua ini, dan saya color code ya, sebisa mungkin, kita semua sedang mengenakan jubah domba ya. Boleh katakan kita punya glory lah. Jubah domba. Kita semua kan dalam kondisi dosa, tapi kalau kita mengakui dosa kita terima kematian itu, dan kematian itu membuat kita mengenakan jubah domba, yaitu kemuliaan. Kita semua, walaupun kita sudah dalam dispensasi dosa, tapi Tuhan Yesus mati bagi saya, sehingga saya mengenakan jubah domba dengan wajah terbuka, memandang kemuliaan Bapa, memandang glory sebelum dosa. Dan dengan saya memandang glory itu, tambah lama saya dirubahkan menjadi sama dengan glory, dari glory ke glory. Artinya dari kuning kembali ke hijau. Jadi dari hijau karena berdosa ke kuning, kuning itu karena ada yang mati, tetapi ini masih glory. Dan glory itu nggak berdosa. Cause of skin itu nggak berdosa juga, karena dosa saya dibayar Tuhan Yesus. Lalu kita nggak berdosa lagi, di mana nggak ada yang perlu mati selama-lamanya setelah itu. Okay? Jadi kondisi saya sekarang kuning. Jangan pakai daun arah, pakai kulit domba. Pakai kulit domba itu artinya saya disalibkan bersama Kristus, itu kan. Saya mengaku dosa saya tadi, dan sekarang saya hidup menurut, tapi pakai glorinya kulit domba kan. Oke. Kita lihat di sini kan, kita dirubah
kembali ke image yang sama. Nah, image yang sama ini di Kejadian 1 ayat 26, karena waktu Adam dan Hawa diciptakan, mereka image-nya sama dengan Bapa dan Anak. Jadi untuk kembali ke kondisi sebelum berdosa, kita harus memandang glory. Kita harus memandang glory sampai kita kembali ke glory. Tapi ini glory-nya sama. Karena ini nggak berdosa, ini nggak berdosa, ini nggak berdosa. Glory sebelum berdosa nggak berdosa, ini glory sudah akui dosa dan nggak berdosa. Dan kalau berdosa tanpa direncanakan, kita mengakuinya, kan? Kita dikenakan jubahnya. Nggak berdosa, tidak berdosa, tidak berdosa. Nah, kalau tidak berdosa menurut hukum. Tidak berdosa menurut hukum. Tidak berdosa menurut hukum. Sebagaimana tadi dia punya pola bahwa ini semua 10 hukum ada terus. 10 hukum ada terus. Tapi di tengah sini walaupun ada 10 hukum, ada yang mati. Codes of Skin ini walaupun kita menurut, ada yang mati. Glory sebelum ini nggak ada yang mati. Glory setelah nggak ada yang mati. Yang di sini menurut 10 hukum, tapi ada yang mati. Jadi menurut hukum. Lalu menurut hukum ada yang mati, lalu menurut hukum. Jadi penurutan hukum tidak pernah tidak ada. Penurutan hukum hanya nggak ada bagi orang yang mati. Namanya orang hidup, dia ada hukum yang govern dia. Ada hukum yang memerintah kehidupannya, yang menentukan apa yang benar dan salah. Namanya hidup. Oke, bedanya, tapi dia bilang, tapi kan dia berdosa. Iya, tapi dosanya kan sudah dibayar oleh Tuhan Yesus melalui domba, sehingga saya hidup. Dan hidup jangan berdosa menurut hukum. Menurut hukum, menurut hukum, menurut hukum. Baik. Dosa telah mencemarkan dan hampir menghapuskan image of God dalam manusia. Untuk mengembalikan image of God, itu sebabnya ada rencana keselamatan. Dan rencana keselamatan ini dijalankannya dalam kehidupan probation. Tunggu, kehidupan kuning apa? Dalam kehidupan sementara saya mengenakan kulit domba. Jadi dalam kulit domba saya bisa berdosa enggak? Enggak. Saya enggak bisa berdosa dalam kulit domba. Walaupun ada yang mati, tapi karena ada yang mati, itu sebabnya saya bisa pakai kulit domba. Jadi saya punya kehidupan probation, atau sejak saya lahir sampai Tuhan Yesus datang, atau sejak lahir sampai saya mati, saya bisa menurut dengan catatan mengenakan jubah domba, lalu menurut 10 hukum. Dan itulah yang diberikan kepada Adam dan Hawa dan keturunannya sampai sekarang, ialah jubah domba. Tentu saja jubah domba adalah simbol. Okay? Dan ini terjadinya setelah Adam dan Hawa berdosa. Untuk mengembalikan mereka ke glory sebelum berdosa, perfection, itulah tujuan hidup yang terunggul dari segala-galanya. Artinya kehidupan saya yang paling penting apa? Sekarang saya tidak berdosa dengan menggunakan kulit domba. Itu glory-nya. Inilah glory, okay? Jadi saya mau taruh di sini codes of skin, saya mau taruh glory supaya kalian gitu. Ada glory di situ kan? Hell of glory, codes of skin glory. Karena fake leaves itu, daun ara itu enggak glory kan? Yang glory adalah domba punya kulit yang melambangkan Tuhan Yesus punya righteousness. Oke, jadi glory, 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 from glory to glory. Oke, kita lanjut lagi. Glorinya Bapa adalah karakternya yang diungkapkan kepada manusia di dalam Kristus. Artinya Kristus mengungkapkan glorinya. Jadi kita terus. Oleh sebab itu, dengan memandang Kristus atau dengan memandang karakter Bapa yang dihidupkan Kristus, dengan merenungkan karakternya melalui melihat Kristus, dengan mempelajari pelajaran-pelajarannya, ajaran-ajarannya, dengan menurut akan firman-Nya, ini semua yang glory sebelum berdosa, okay?
Kita dirubahkan menjadi sama dengan karakter Bapa, sama dengan Kejadian 1:26. Tapi saya harus lihat Kristus punya kehidupan. Makanya Kristus adalah polanya. Nggak bisa saya dikembalikan kepada awal kalau saya tidak melihat polanya yang adalah Kristus. Dan kita sudah kasih lihat tadi polanya seperti apa. Lalu dikatakan di sini, tapi kemuliaan daripada juru selamat diungkapkan dalam dia punya korban di kayu salib. Oh, tunggu dulu. Coba lihat baik-baik. Jadi Tuhan Yesus punya pengorbanan di kayu salib itu glory. Itu mengungkapkan karakter Bapa. Karena kita tahu bahwa jadi di kayu salib itu jangan hanya lihat kematiannya, itu hukum Bapa sedang diungkapkan. Karena upah dosa adalah maut dan hukum menuntut kematian. Dan kematian Tuhan Yesus itu menunjukkan adilnya hukum. Artinya jangan lihat kayu salib hanya sebagai kematian, itu adalah kehidupan juga. Karena itu sedang menuntut kematian dan yang menuntut adalah hukum. Dan hukum itu adalah kehidupan. Artinya dengan Tuhan Yesus mati di kayu salib, itu menunjukkan glory. Itu menunjukkan glory. Itu menunjukkan glory. Karena itu menunjukkan karakter Bapa. Dan karakter Bapa adalah kasih dan dia berikan anaknya, itu hukum Bapa. Jadi walaupun di kayu salib ada kematian, tapi ada juga kehidupan, yaitu hukum Bapa yang dipenuhi oleh Tuhan Yesus untuk menjalankan tuntutan hukum yang adil dengan kematiannya. Artinya, glorinya Bapa yang ada sebelum Adam dan Hawa ada dilihat di kayu salib, di mana dia bisa membenarkan orang yang menerimanya dan penuh dengan grace. Kan? Bukan hanya menerima pengampunan dosa, tapi kita bisa diberikan kuasa untuk menurut. Itu glory. Dan itu membuat saya dipenuhi dengan kasih, dengan kekaguman, sementara saya merenungkan akan kebaikannya di kayu salib, kemurahannya di kayu salib. Kasihnya Bapa di kayu salib. Artinya di kayu salib itu 10 hukum sedang bersinar. Dan 10 hukum adalah glory. Kita lihat ya, nggak ada kematian kalau tidak ada penurutan. Dan kematian itu mengungkapkan penurutan. Karena nggak akan ada kematian kalau Tuhan Yesus berdosa satu kali. Dan kasih Bapa itu, kasih adalah apa? Hukum. Hukum itu hidup. Ada di kayu salib. Betul ada kematian, tapi ada kehidupan juga. Dan pada umumnya orang namanya kayu salib apa? Dibuang semuanya, betul? Kalau kita baca Kolose, oh kayu salib, buang semua. Tunggu, hati-hati. Yang dibuang itu dosa dan kematian. Jangan buang glory. Jangan buang hukum. Jangan buang kehidupan. Karena di kayu salib mengungkapkan glory sebelum dosa. Dan kita harus lihat kayu salib, lihat glory. Waktu saya lihat kayu salib, saya lihat glory. Dan dengan melihat glory di kayu salib, saya dirubahkan menjadi glory sebagaimana Adam memilikinya sebelum mereka berdosa. Jadi hati-hati dengan lihat kayu salib lalu dibuang semuanya. Termasuk glory kehidupan, penurutan, love, mercy, dan goodness-nya Bapa. Dan dengan saya melihat kayu salib, saya dirubahkan karakter saya dalam glory. Dikatakan di sini, glory yang Bapa berikan kepadaku, aku telah berikan kepada mereka dengan aku mengungkapkannya dalam kehidupanku sampai kayu salib. Jadi kita menerima glory dari Bapa yang diungkapkan anak waktu kita memandang glory kehidupannya dan kematiannya. Walaupun ada unsur matinya, tapi dalam ada unsur matinya ada kasih Bapa, ada glory yang adalah hukum Tuhan. Karena hukum Tuhan itu digenapi di kayu salib. Karena tuntutan hukum adalah kematian. Lalu dikatakan, agar mereka, murid-murid, bisa menjadi satu. Satu kan?
agar mereka bisa menjadi satu. Dan kita tahu satu itu adalah roh Tuhan yang mempersatukan kita. Kan kita sudah tahu bahwa kita dipersatukan karena roh Tuhan. Dan roh Tuhan itu apa? Hidup. Yohanes 6 ayat 63 bilang, spirit itu life. Kan spirit life. Dan kalau kita menjadi satu, karena kita lihat life, kita menjadi life sebelum berdosa. Jadi kalau saya mau singkirkan life, saya nggak ada lagi life, saya cuma mati. Jadi Tuhan bilang, saya ungkapkan, saya punya glory di kayu salib. Sebelum kayu salib sampai kayu salib. Itu polanya. Dan waktu saya lihat itu, saya menjadi satu sebagaimana Bapa dan aku adalah satu, Tuhan bilang. Jadi Bapa berikan glory kepada Tuhan Yesus dan diungkapkan glorinya dalam kehidupan dan di kayu salib. Dan waktu saya memandang kayu salib, saya menjadi satu dengan siapa saja yang memandang kayu salib dan menjadi satu melalui roh dengan anak dan Bapa sesuai dengan permohonan Tuhan Yesus atau keinginan Tuhan Yesus di Yohanes 17. Di dalam pada Kristus yang bagi dia yang menerima Kristus, glorinya Bapa telah terbit, matahari righteousness telah menyinari. Itu dengan melihat kehidupan Tuhan Yesus dan kayu salib. Dan dari dia punya kondisi yang sangat menyedihkan, orang percaya ini sekarang memantulkan terang kemuliaan Bapa dengan melihat Tuhan Yesus punya glory dari seluruh kehidupannya sampai di kayu salib. Dan sementara dia tetap memandang Tuhan Yesus, dia merenungkan indah karakternya, dia tambah lama tambah menjadi seperti anak-anak terang. Jadi dari kulit domba kembali ke terang kemuliaan Adam dan Hawa. Sorry. Ini. Teman-teman, bentar ya. Harus diperbaiki dulu, sorry. Salah tulis. Tunggu, mana yang perlu tulis lagi, saya lupa. Oh, oke. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Jadi dari saya punya glory kulit domba sampai glory kemuliaan Bapa. Sama-sama glory kan? Dari glory kulit domba ke glory cahaya Tuhan. Tapi sama-sama glory. Artinya dengan saya memandang glorinya yang Tuhan punya karakter, sementara dikenakan jubah ini dengan catatan tidak berdosa dalam jubah, saya akan menjadi ada seperti Adam dan Hawa sebelum mereka berdosa. Amsal 4 ayat 18. Jalan orang yang benar seperti terang yang menyinari, glorinya Tuhan, yang menerangi atau dengan memandang glorinya Bapa melalui anak, tambah lama, tambah perfect. Kita tahu perfect adalah the end of the law. Kan? 2 Korintus 4:3. Ini dikatakan ya, sekarang pertanyaannya. Apa itu glory? Dalam bentuk kulit domba dan yang awalnya yaitu terang kemuliaan Bapa, karakter Bapa. Apa itu glory? 2 Korintus 4:3. Gospel itu kalau orang nggak bisa melihat gospel ya, kalau orang nggak bisa melihat gospel, dia hilang. Orang yang hilang adalah orang yang tidak mengerti gospel sehingga gospel itu, Injil itu disembunyikan baginya. Okay. Mari kita terus. Kisah 2 ayat 1 dan 4 di hari Pentecost. Okay. Kita tahu Pentecost adalah salah satu feast di Imamat 23 dan ini mereka rayakan setelah kayu salib. Okay. Di hari Pentecost, waktu sudah datang, appointed time, mereka semua one accord, one place. One ya. Nah, mari kita lihat sini tadi. Paulus bilang, kalau mereka menerima glory, mereka akan menjadi satu. Kalau mereka memandang glory,
mereka akan menjadi satu. Kalau mereka melihat glory, khususnya di kayu salib, mereka akan menjadi satu. Murid-murid di hari Pentakost setelah kayu salib, waktu mereka masih keep the feast tanpa bunuh domba, mereka menjadi satu. Artinya sebelum mereka menjadi satu, apakah mereka menggunakan kulit domba? Dengan memandang sekarang menjadi satu. Dan waktu mereka menjadi satu, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Glorinya Bapa. Dan Roh Tuhanlah yang memenuhi mereka yang berbicara. Sama dengan Markus 13 ayat 11 kan. Jadi waktu mereka bicara itu Roh Tuhan yang berbicara. Roh Kuduslah yang berbicara waktu mereka ngomong. Lalu apa yang terjadi? Ayat 47, semua yang mereka ungkapkan menghasilkan keselamatan. Tunggu. Artinya orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang melihat glory hukum Tuhan di kayu salib. Orang-orang yang selamat ini bukan orang-orang yang nggak bisa lihat hukum Tuhan di kayu salib. Orang yang selamat adalah orang yang